Terungkap, janda kaya ini rela menjadi istri pria kampung jika putranya sembuh. Maria, perempuan berusia 35 tahun, melangkah dengan anggun di desa kecil yang terletak di pinggiran kota. Dia adalah janda kaya, penampilan glamornya menyimpan banyak cerita. Namun, di balik senyumnya yang menawan, ada kesedihan mendalam yang menyiksa hati. Putranya, Adam, yang baru berusia 8 tahun, terbaring lemah di rumah sakit, berjuang melawan penyakit serius yang menggerogoti jiwa dan tubuhnya. Setiap pagi, Maria mengingat betapa gelisahnya ia saat melihat Adam berjuang melawan rasa sakit, seolah setiap detak jantungnya adalah harapan terakhir. Biaya pengobatan yang semakin melambung seakan menjadi belenggu. Maria merasa tertekan, jiwanya terhimpit oleh rasa cemas yang luar biasa. Dia harus menghadapi kenyataan bahwa kesenjangan sosial di sekitar desa menjadikannya terasing. Masyarakat yang dikenal dengan kerukunan dan tradisi ini justru membuatnya merasa tersisih karena statusnya. Hatinya hancur setiap kali orang-orang menggelengkan kepala seolah menggambarkan penilaian mereka pada dirinya. Suatu sore, saat Maria duduk di bangku taman rumah sakit, dia bertemu dengan Rizal, pemuda kampung dengan senyum tulus yang tak lekang oleh waktu. Rizal dikenal sebagai orang yang pekerja keras, bahkan dalam segala keterbatasan, ia tidak pernah menyerah. Ketika keduanya berbagi cerita, entah mengapa, jalinan keakraban mulai terjalin di antara mereka. Rizal dengan sepenuh hati menawarkan bantuan, bukan hanya dukungan moral, melainkan juga cinta yang tulus. "Saya ingin merawat Adam bersama kamu," katanya singkat namun penuh makna. Maria terkejut, bagaimana mungkin seorang pemuda seperti Rizal mau membagi hidupnya dengan janda kaya sepertinya. Namun, tawaran itu menyentuh hatinya. Saudaranya yang lebih kaya tidak menyetujui hubungan tersebut. Mereka menganggap Rizal sebagai langkah mundur yang mencoreng reputasi keluarga. Maria terjebak dalam dilema, mengikuti suara hatinya atau mempertahankan citra yang selama ini ada. Seiring waktu berlalu, Maria melihat Rizal berkorban banyak demi kebahagiaan Adam. Ketulusan Rizal mulai mengisi celah yang ditinggalkan kesedihan. Dia memberikan cinta yang selama ini Maria cari. Namun, saat Adam mengalami kemunduran drastis, Maria merasakan hatinya terbagi. Apakah dia siap melepaskan segalanya, atau terjebak dengan ketakutan kehilangan harta dan statusnya? Saat dunia terasa menipis, Adam membuka matanya, bertanya tentang ayah barunya. Ini adalah momen yang mengubah segalanya. Cinta dan harapan membara di jiwanya, tapi apa yang harus dia pilih? Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan. Serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang, mari kita lanjutkan. Dengan tatapan harap, Maria harus menghadapi keluarganya. Dia duduk dengan hatinya berdebar, menanti reaksi mereka. Namun, penolakan dan keraguan masih menyelimuti angka-angka wajah yang dikenalinya. Dalam kondisi ini, harapan terasa begitu rapuh. Apakah Maria akan menemukan keberanian untuk mengikuti panggilan hatinya? Dapatkah dia mengorbankan segalanya untuk cinta dan untuk Adam? Saat ketegangan menggantung di udara, Maria tahu bahwa keputusan harus diambil. Dia hanya bisa berharap cinta akan mengatasi semua rintangan yang ada di hadapannya. Maria merasakan detak jantungnya semakin cepat. Setiap detik terasa seperti berjam-jam saat ia duduk di ruang tamu rumahnya menanti kehadiran keluarganya. Ibu dan saudaranya yang dikenal dengan sikap dingin sudah berada di dalam rumah. Dengan penuh tegangan, Maria mengatur napasnya, berusaha menenangkan diri. Saat pintu terbuka, wajah-wajah yang memasuki ruangan terpaku seolah ada energi negatif di antara mereka. "Ibu, ada yang ingin saya bicarakan," suara Maria bergetar ketika ia memulai.
Berbicara tentang apa? Tentang harta warisan atau tentang reputasi keluarga kita? Potong ibunya dengan nada tajam. Sikap dingin keluarganya semakin menguatkan rasa ragu Maria. Maria membuka mulutnya, ingin menjelaskan perasaannya terhadap Rizal, tentang kedekatannya dengan Adam, dan suara hatinya yang mendesak keras agar ia bisa memilih cinta. Namun, saat mengingat kondisi Adam, ibunya dan saudara-saudara yang menanti jawabannya, kata-kata itu seakan terhambat. Dia tidak lebih baik dari kita, Maria. Kamu tidak berpikir untuk menjadikannya ayah bagi Adam, kan? Saudaranya, Yanto bersikap sinis. Ucapan itu mengiris hati Maria. Dia tidak ingin mendengar lebih banyak komentar negatif. Dia baik, Yanto. Dia mencintai Adam dan saya juga. Maria menyatakan dengan tegas. Air mata mulai mengalir di pipinya. Momen ini tidak hanya tentang memilih antara dengan Rizal atau keluarga, tetapi juga tentang legowo menghadapi vilifikasi yang ada. Sementara keluarganya terdiam, suara penderitaan Adam dari rumah sakit terus menggema di telinga Maria. Dia tahu kebahagiaan putranya adalah segalanya. Jika hanya bisa mengubah semuanya dengan satu keputusan, maka itu baik untuk Adam. Namun, bayangan keluarga yang akan mengabaikannya jika memilih Rizal semakin membebani pikirannya. Ibu, saya tidak meminta kamu menerima Rizal sekarang juga. Saya hanya ingin kamu mengerti bahwa dia adalah orang yang peduli. Ulas Maria lagi, lebih dari sekedar harapan dalam nadanya, tetapi kesakitan yang menuntut pengertian. Ibunya menggeleng, mata terpaku pada Maria. Kamu adalah janda yang kaya, Maria. Sudah seharusnya kita berbicara tentang masa depan, bukan tentang cinta yang romantis. Apa kamu mau mereka mengata-ngatai kita? Kata-kata itu begitu menyakitkan. Maria bisa merasakan hatinya mengkerut. Di luar, guru halus terdengar, seolah alam pun ikut merasakan ketegangan di hatinya. Di satu sisi, ada cinta yang tulus dari Rizal. Di sisi lain, harapan dari ibu dan saudara-saudaranya untuk mempertahankan reputasi keluarga. Cinta yang tulus tidak mengenal status, Maria berteriak, seolah melepaskan semua kepedihan yang bertumpuk. Ruangan itu hening sejenak, setiap orang tampak terkejut. Maria bisa merasakan aura yang tiba-tiba mengubah atmosfer. Ia tak ingin lagi menjadi bayang-bayang harta dan status. Saat semua mata tertuju padanya, Maria merasa ada keberanian yang menyala dalam dirinya. Sebuah keputusan harus diambil. Dia harus berjuang demi cinta dan anaknya, meskipun itu berarti kehilangan semuanya. Namun, saat dia menyadari Adam bisa mendengar semua ini, sosok wajah lemah Adam muncul dalam benaknya. Betapa dia ingin melihat senyuman putranya kembali. Dengan tekad membara, Maria berbisik dalam hati, "Aku akan melawan semua ini." Tetapi saat pikiran itu muncul, hati kecilnya mengingatkan bahwa dia tidak dapat melakukannya sendirian. Mampukah Maria mengatasi semua penolakan dan ketakutan? Akankah ia menemukan dukungan di luar keluarganya? Ketika kesunyian menyelimuti, langkah selanjutnya terasa semakin berat. Semua yang dihadapi Maria belum berakhir, dan apa yang akan dilakukan Rizal ketika mendengar semua ini? Maria menatap lurus ke depan, matanya berkilauan dengan air mata yang terpaksa ditahan. Seakan dunia di sekelilingnya menghilang, suara ibunya dan Yanto menjadi samar di telinganya. Rasa sakit ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak pernah ingin dia alami. Menghadapi keluarganya yang berpikir bahwa status dan reputasi lebih penting dari cinta dan kebahagiaan, saat ini terasa seperti pertarungan paling berat yang pernah ada. Dia bisa merasakan jeritan jiwa Adam, meminta cinta, perhatian, dan keluarga di sekelilingnya. Adakah saat bagi Maria untuk mengesampingkan kepentingan keluarganya demi putranya? Pertanyaan itu seakan memantul di dinding pikirannya, semakin menjadikannya bingung. "Maria, kami sudah bilang, kamu tidak bisa melangkah sendirian." Suara ibunya yang penuh kekhawatiran memecah keheningan. Seketika, Maria merasa tercengang. Dia membalikkan kepala, melihat wajah ibunya yang penuh harap dan ketakutan. Ia memang janda kaya, namun tidak ada kekayaan yang bisa membeli kehangatan keluarga. Dan di satu sisi ada Rizal, pria sederhana yang sangat mencintai Adam dan mungkin bisa memberinya kebahagiaan yang lebih besar.
Saya tidak berjuang demi harta atau status, Bu. Saya berjuang demi cinta. Cinta yang sebenarnya. Maria hampir berteriak. Dengan setiap kata, suara hatinya semakin kuat. Dia tahu bahwa hidup tidak hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Apakah mereka bahkan peduli dengan kebahagiaan putranya? Di luar jendela, hujan mulai turun, menambah suasana emosional yang mendalam. Setiap tetes air seolah menghapus semua kesakitan yang ada. Di tengah badai emosional ini, Maria teringat akan pertemuannya dengan Rizal. Kebersamaan mereka menjadi kenangan yang menghangatkan hati saat Rizal mengajarkan Adam cara melukis. Senyum Adam ketika melihat gambar yang dihasilkan menjadi pengingat bahwa cinta bisa menyembuhkan. Jika Rizal mencintai Adam seperti yang kamu katakan, mengapa kamu ragu, Maria? Suara lembut muncul dari sisi lain ruang tamu. Itu adalah tetangga mereka, Nenek Lela, yang senantiasa ikhlas membagikan nasihat. Anak kecil, apapun yang terjadi, hanya ingin orang yang mencintainya di dekatnya. Jangan jadikan status menghalangi kebahagiaan. Maria merasakan aliran hangat mengalir dari matanya. Tapi ibu, bukan orang lain yang hidup dalam rumahmu. Ini adalah hidupmu, Maria. Jika Rizal yang diinginkanmu, tegas Nenek Lela, seolah ingin menyalakan api semangat di dalam diri Maria. Berjuanglah untuk cintamu. Hati Maria berdetak lebih cepat. Apakah dia benar-benar cukup berani untuk melangkah ke arah yang baru? Mendapatkan cinta yang membuatnya dan Adam tersenyum tanpa rasa bersalah? Mendadak, pikirannya beralih kepada Rizal. Wajahnya muncul jelas di benaknya. Sosok pria tersebut yang ramah dan penuh kasih berkontribusi pada kebahagiaan Adam selama ini. Namun, seiring malam yang semakin larut, bayangan keluarganya terus menyelimuti. Maria, bentakan keras ibunya membuyarkan pikirannya. Ingat siapa kita. Mereka yang kita anggap sahabat saat ini bisa menjadi musuh saat teraukan. Ada benih keraguan yang kembali tumbuh di benak Maria, membuatnya terombang-ambing antara hati dan kewajiban. Maria tahu jalan keuntungan ini penuh dengan konflik. Namun, saat hayalan akan senyuman Adam terus menyala di benaknya, dia tahu bahwa semua ini bukan hanya untuknya, tetapi untuk putranya. Kalau Rizal adalah orang yang tepat, bagaimana dia bisa membantu Adam, pikirnya. Tapi, apa yang terjadi jika Rizal mendengarnya secepatnya? Apakah dia mendapatkan kepergian yang diinginkan, atau justru kesempatan terakhir untuk mengatakan cinta? Maria meragukan segala keputusan yang sedang dihadapi. Dia tahu melangkah maju harus dengan keberanian yang besar. Dengan konflik berkecamuk di dalam diri, Maria menggenggam jari-jarinya. Bagaimana jika keputusan ini benar-benar mengubah segalanya? Dia harus bertindak sekarang, tapi kemana dia bisa mencari bukti bahwa jalannya benar? Hujan semakin deras mengguyur kota, menciptakan suara yang tenang namun penuh dengan kegelisahan di hati Maria. Dia berdiri di depan jendela, melihat titik-titik air yang meluncur turun. Setiap butir air menambah berat rasa yang terbawa dalam jiwanya. Maria merasakan ketegangan yang menyelimuti dirinya. Apakah semua ini benar-benar layak? Maria, suara lembut Nenek Lela kembali terngiang di telinganya. Kutipan-kutipan yang sederhana namun kuat membuatnya terjaga dari lamunan. Kebahagiaan anakmu adalah yang terpenting, tembukan jalanmu. Dia menoleh, mencari sosok Nenek Lela, namun hanya menemukan bayangannya di sudut kamar. Maria, di antara kekuatannya dan keraguan yang membalut, merasakan gravitasi menariknya ke satu arah, Rizal. Pria sederhana itu telah memberikan warna di dunia Adam dan juga warna baru bagi hidupnya. Apakah aku malam ini harus mencari Rizal? Tanyanya dalam hati, seolah mencari jawaban. Rasa takut akan penolakan menghantuinya, tapi rasa cinta yang tulus tidak pernah salah. Dia mengingat kata-kata Rizal ketika mereka pertama kali bertemu, saat pria itu dengan penuh sabar menggenggam tangan Adam saat ajaran melukis. Cinta akan selalu menemukan jalannya. Dengan tekad baru, Maria mulai bergerak. Dia mengambil mantel dan membuka pintu dengan pelan. Hujan dingin menampar wajahnya, namun itu hanya memberi sensasi hidup yang membuatnya semakin bersemangat. Jalan setapak menuju rumah Rizal tampak berkilau, terpantul oleh cahaya lampu jalan.
Dari jauh, Maria melihat sosok Rizal yang berdiri di halaman, seolah menunggu sesuatu. Hatinya berdebar keras. Mengapa dia merasa seolah ini adalah momen yang telah lama ditunggu? Saat Maria mendekat, Rizal menoleh dan menghadapi dirinya. Wajahnya tampak ragu dan penuh tanya. "Maria, kenapa kamu datang?" tanyanya, nada suaranya bercampur khawatir dan lembut. "Rizal," ucap Maria terbata, Aku perlu bicara denganmu." Sebelum Rizal bisa menjawab, cuaca berubah menjadi lebih buruk. Angin bertiup kencang, menerbangkan dedaunan dan menambah suasana dramatis. Maria merasakan peluh dingin di dahinya. Dia tahu ini adalah saatnya untuk terbuka. "Aku ingin tahu, apakah kamu mau menjadi ayah bagi Adam?" Rizal terdiam, kejutan melanda wajahnya. Maria bisa melihat hatinya berkonflik antara ketakutan akan tawaran tersebut dan harapan yang ada. Namun, dia melanjutkan, "Adam memerlukan cinta yang tulus, dan aku membutuhkan harapan." "Maria," Rizal mulai, suaranya bergetar sedikit. "Bisakah kita bicarakan ini lebih serius? Aku tahu," potong Maria, terputus oleh emosinya. "Keluargaku tidak setuju, tapi aku tak bisa hidup dalam bayang-bayang mereka. Aku ingin melawan untuk kebahagiaan kita." Dia bisa melihat keraguan di balik mata Rizal. Mungkin dia merasa terlalu jauh dari dunia mereka. Namun sebelum Rizal bisa menjawab, Maria melanjutkan, "Jika kita bersama, kita bisa memberikan Adam kehidupan yang lebih baik." Hujan mulai reda, seolah alam pun ikut merasakan tensi emosional yang menyelimuti mereka. Maria mengharapkan jawaban positif dari Rizal, sebuah bentuk jaminan akan masa depan, bukan hanya untuknya, tetapi terutama untuk Adam. Akhirnya, Rizal menatapnya serius, dan dengan dada bergetar, dia menjawab, Aku bersedia Maria, tapi kita harus menghadapi semua ini, berjuang bersama." Maria hampir tidak percaya dengan kata-kata yang terucap. Momen ini adalah titik balik. Mereka berdua harus berkomitmen untuk menciptakan kebahagiaan. Tetapi saat sukacita muncul dalam hatinya, satu pertanyaan mendalam muncul. Bagaimana kita bisa melawan semua ini dengan keluarga yang tak ingin mengerti? Dengan perasaan baru di dalam hatinya, Maria bersiap untuk menghadapi ketidakpastian yang akan datang. Namun, satu hal pasti, mereka akan menghadapi semuanya bersama, dan tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Bersama Rizal, Maria merasakan harapan baru. Namun, saat cerita berlanjut, langkah berikutnya adalah langkah terpenting dalam hidupnya. Apa yang akan mereka lakukan ketika keluarga memutuskan untuk turun tangan dan melawan cinta mereka? Ketegangan menggantung di udara, dan Maria merasakan jantungnya berdebar kencang. Rizal berdiri di hadapannya, matanya mengisyaratkan kekhawatiran dan harapan campur aduk. Pemikiran tentang apa yang akan terjadi selanjutnya melintasi pikirannya seperti kilatan cahaya petir di tengah malam. "Maria," Rizal mulai dengan nada penuh ketulusan. "Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah. Kita sedang berbicara tentang kehidupan Adam, masa depannya. Kita harus rencanakan semuanya dengan hati-hati." Maria mengangguk, merasakan kekuatan dalam kata-kata Rizal. Dia bukan hanya sekedar ingin terjebak dalam emosinya, dia ingin berjuang untuk sesuatu yang berarti. "Aku ingin kita membuat rencana," ucap Maria, suaranya sekarang lebih tegas. "Kita bisa bertemu dengan orang tuaku, jelaskan semuanya, tidak ada lagi rahasia." "Jelaskan," Rizal mengangkat alisnya, tampak ragu. "Mereka mungkin tidak akan mendengarkan kita. Keluargamu." Ketika Rizal mengucapkan kalimat itu, Maria merasakan sakit di dadanya. Dia tahu bagaimana keluarganya berpendapat tentang hubungan ini. Mereka tidak menganggap Rizal sebagai pilihan yang layak, pria kampung tanpa kekayaan atau status. "Tapi Rizal, kita tak bisa bersembunyi selamanya. Aku tidak bisa membiarkan cinta kita tertutup oleh ketakutan." Hujan kini telah berhenti sepenuhnya, dan bulan perlahan muncul, memancarkan cahaya lembut ke tanah. Dengan sinar bulan, Maria merasakan harapan baru akan menjelma. Keputusan untuk berjuang bersama membuatnya semakin mantap. "Baiklah," Rizal akhirnya setuju, seraya menghela napas panjang. "Kita akan membuat rencana, tapi kita juga harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk."
Maria merasakan kekuatan dalam pernyataan itu. Bersama-sama, mereka mulai merumuskan strategi, menggambarkan dengan detail apa yang akan mereka katakan. Setiap rencana membuat mereka semakin dekat, menciptakan jalinan antara harapan dan rasa cinta yang mendalam. Namun, di balik semua itu, ketakutan akan reaksi keluarganya tetap menghantui pikiran Maria. Dia membayangkan wajah ibu dan ayahnya, bagaimana mereka akan bertanya-tanya mengapa dia memilih hidup dengan cara seperti ini. Masih terbayang kata-kata sinis dan merendahkan dari mereka tentang Rizal, dan hatinya seakan terlipat dalam bayangan rasa sakit itu. "Maria, jangan takut," ucap Rizal seolah bisa membaca pikirannya. "Aku di sini bersamamu, kita akan lalui ini berdua." Dia mengangguk, merasa tenang saat Rizal mengulurkan tangannya. Maria menggenggamnya erat, merasakan keberanian mengalir melalui mereka. Perlahan, dia percaya. "Mungkin kita bisa mempersiapkan Adam," Maria menambahkan. "Dia harus siap menerima semuanya. Jika kita menjelaskan cinta kita, mungkin dia akan mengerti." Rizal mengangguk setuju. "Ya, kita harus memberitahu Adam, ia berhak tahu kebenaran, dan kita bisa menjelaskan bahwa cinta tidak mengenal batas." Dengan keyakinan baru, mereka berdua merencanakan pertemuan keluarga. Mereka membayangkan bagaimana Adam akan tersenyum jika melihat ibunya bahagia. Mereka membayangkan masa depan yang tidak hanya penuh dengan cinta, tetapi juga harapan akan kebahagiaan yang lebih baik. Namun, saat mereka menyiapkan segala sesuatunya, satu pertanyaan tetap menghantui pikiran Maria. Apakah keluarga akan bisa menerima keputusan mereka? Ketika malam semakin larut, Maria dan Rizal merasakan beban yang akan datang, tetapi di balik semua itu ada cahaya harapan mereka. Hari itu adalah sebuah babak baru. Di tengah bayang-bayang ketidakpastian, satu hal pasti, mereka tidak akan berjuang sendirian. Saat mereka berbalik mengarah ke rumah, satu pertanyaan melintas di benak Maria. Apa yang akan terjadi ketika mereka mengucapkan kata-kata itu? Maria dan Rizal berjalan beriringan menuju rumah. Langkah mereka terisi rasa cemas dan harapan yang saling bergantian. Malam semakin mendalam dan cahaya bulan seakan menemani setiap pikiran yang melintas di kepala Maria. Setiap detik terasa menegangkan, seolah waktu membawa pesan untuk siap-siap menghadapi badai yang mungkin datang. Rizal menggenggam tangan Maria lebih erat, seolah menyalurkan keberanian yang ia rasakan. "Kita bisa melakukan ini," ujarnya pelan, menekankan keyakinan yang ingin ia tularkan ke Maria. Namun, di balik senyumannya, Maria dapat merasakan kegelisahan di dalam hati Rizal. Mereka berdua tahu pembicaraan dengan keluarganya bukanlah perkara sederhana. Sesampainya di rumah, Maria menatap pintu depan yang terbuat dari kayu, seolah pintu itu adalah penghalang segala harapan dan ketakutannya. Ia menghembuskan nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri sebelum masuk. "Rizal, kalau ini gagal," suaranya terenyuh, "aku tidak ingin kehilanganmu." "Maria," Rizal kembali menatapnya, kini dengan tatapan yang lebih menguatkan. "Apapun yang terjadi, kita berjuang bersama. Cinta kita lebih besar dari ketakutan. Ingat itu." Dia mengangguk, berusaha menanamkan kata-kata Rizal dalam hati. Mereka berdua kemudian melangkah masuk ke dalam rumah. Suasana di dalam rumah terasa hening, hanya suara detak jam dinding yang menandakan waktu terus berjalan. Maria mencari-cari wajah orang tuanya di ruang tamu, tidak ada. "Papa, Mama," panggilnya lembut, dan sebuah suara dari dapur menjawab, "Kami di sini, Maria." Suara ibu menggema di ruang itu, dan rasa cemas Maria melambung tinggi. Ia tahu saat ini adalah momen yang tidak bisa dihindari. Ketika ia dan Rizal melangkah menuju dapur, Maria merasakan jantungnya berdebar. Ibunya, dengan apron di pinggang dan senyuman hangat di wajahnya, tampak tidak menyadari apa yang akan terjadi. Sementara ayahnya duduk di meja, menatap mereka dengan serius, seolah merasakan nuansa berbeda yang melingkupi kedatangan mereka. "Kenapa kalian berdua nampak tegang?" tanya ibunya, nada suaranya mencerminkan ketulusan. Maria saling berpandangan dengan Rizal, dan semua rencana yang telah mereka buat terdengar semakin jelas di bisikan angin malam. "Mama, Papa," Maria memulai, suaranya bergetar.
Ada yang ingin kami bicarakan, tentang Adam dan tentang kami. Rizal mengangguk, merapatkan posisinya di samping Maria. Kami sangat mencintai satu sama lain, dan kami ingin keluarga kalian tahu bahwa kami berkomitmen satu sama lain. Silence. Kesunyian merayap di dapur. Lidah Maria terasa kaku. Apa mereka akan sengaja mendobrak ketakutan ini? Wajah ayahnya berubah, ekspresi kaku terlihat jelas. Mencintai, keluarga kami tidak bisa menerima semua ini, Maria. Rizal, dia bukan seperti anak-anak kami yang lain. Telinga Maria terasa panas. Kata-kata itu begitu pedih, seakan memakan seluruh keberaniannya. Rizal tetap berdiri di sampingnya. Papi Maria bisa merasakan tekanan di antara mereka. Apakah ini saatnya? Apa mereka harus berterus terang dan menyampaikan betapa berarti cintanya? Maksud kami, Adam harus tahu tentang kami, tentang cinta kami. Rizal melanjutkan, berusaha mengambil alih percakapan. Tidakkah kamu mengerti, Rizal? Suara ayahnya tegas. Keluarga ini memiliki tradisi dan reputasi. Cinta tidak akan mengubah itu. Sebuah kegundahan menghimpit dada Maria. Keluarga ini, tradisi ini, semua berat di pundaknya. Dengan suara bergetar, ia menambahkan, tapi cinta kami nyata. Apa artinya semua tradisi itu jika kita tidak bahagia? Akhirnya, wajah ibunya menunjukkan keraguan. Maria, kami hanya ini yang terbaik untukmu. Dan Adam, Rizal menukas, jika semua ini bisa membawa kebahagiaan bagi Adam, mengapa kita tidak mencoba? Rizal dan Maria menatap satu sama lain, berharap cahaya harapan muncul di sisa malam ini. Tapi yang tidak mereka harapkan adalah suara pintu terbuka kembali dan langkah kecil yang menghampiri mereka. Adam muncul dengan tatapan bingung dan pertanyaannya menghancurkan ketegangan yang sudah terbangun. Ibu, apa yang kalian bicarakan? Senyum di wajah Maria menghilang seketika. Bagaimana mereka akan memulai menjelaskan semuanya kepada anaknya? Ketika kenyataan mulai membanjiri mereka, ketakutan Maria terus berlanjut. Bagaimana jika Adam tidak bisa menerima semuanya? Kekosongan menyelimuti ruang dapur. Hanya ada suara detak jantung yang berdengung dalam telinga Maria. Adam berdiri di sana, menatap mereka dengan penuh rasa ingin tahu, seolah mencoba mengurai benang kusut yang tersisa. Maria merasa seakan semua mata dunia tertuju padanya, menunggu untuk melihat apa yang akan dilakukan selanjutnya. Adam, dengerin ibu ya, kata Maria, berusaha menenangkan suaranya. Ia tahu saat ini adalah saat paling krusial dalam hidupnya. Anak kecil di hadapannya ini tidak hanya akan menjadi jembatan dalam hubungan ini, tetapi juga harapan untuk perubahan. Aku dan Rizal, Maria terdiam sejenak, air mata menggenang di matanya. Kami mencintai satu sama lain, dan kami ingin kamu tahu tentang itu. Adam mengerutkan dahi. Mencintai seperti di film-film ya, Bu? Senyum kecil muncul di bibir Maria ketika mendengar jawaban polos anaknya. Namun, rasanya menyakitkan karena cinta yang mereka bicarakan bukanlah hal sederhana seperti kisah di layar kaca. Benar sayang, Rizal mulai menjelaskan, menekankan ketulusan yang tertuang dalam pandangannya. Cinta itu membuat kita ingin berbagi kebahagiaan satu sama lain, meskipun kadang ada halangan yang harus dihadapi. Namun, tak ada jawaban langsung dari Adam. Dia hanya menggigit bibirnya, tampak berpikir serius. Itu yang paling menyakitkan bagi Maria, melihat ketidakpastian di mata anaknya. Dia ingin menyelamatkan perasaan anaknya dan hatinya sendiri dari semua ini. Apa ini karena ayah tidak ada? Adam bertanya tiba-tiba, suaranya bergetar. Apa ibu dan Rizal mau mengganti ayah? Pertanyaan itu membuat Maria terhenti. Hatinya serasa tertegun, tidak ada jawaban yang masuk ke dalam pikirannya. Adam masih kecil, belum sepenuhnya mengerti tentang kehilangan dan cinta dalam bentuk yang baru. Maria merasakan paduan rasa sakit dan kasih sayang di dalam dirinya. Tentu saja tidak, Adam, jawab Maria, berusaha sekuat mungkin untuk menyampaikan kejujuran. Dia adalah ayahmu dan tidak ada yang bisa menggantikan tempatnya. Tapi ibu juga berhak berbahagia. Berbahagia itu sulit, Bu. Suara Adam semakin pelan, seolah berbagi empat mata dengan kegelapan yang mendalam. Kalau harus memilih, aku mau semua seperti dulu. Rizal merasakan ketegangan di antara mereka.
Adam, kita tidak bisa memutar waktu, tapi kita bisa membuat kenangan baru yang indah. Maria menyaksikan putranya menatap Rizal, sedang mengobrak-abrik pikirannya. Di sanalah pergeseran kemungkinan mulai terlihat, tetapi tentu saja tidak semudah membalik telapak tangan. Ibu Maria menghela napas, seolah mengerti bahwa momen ini sangat genting. "Mari kita bicarakan ini dengan baik," ujarnya lembut. "Tidak ada keputusan yang harus diambil saat ini. Kita semua berhak untuk merasa, untuk mencintai, dan untuk bahagia." Itu seperti cahaya kecil yang berharap melawan kegelapan di benak Maria. Namun, harapan itu segera ternoda ketika Adam dengan mata berbinar-binar berkomentar nyaring, "Kalau ibu bahagia, aku juga bahagia, tapi aku masih takut." Luapan emosi kembali membanjiri hati Maria. Rasa takut yang dialami putranya menjadi bayangan gelap dalam pertarungan ini. Ia merasa terjebak antara keinginan untuk mencintai dan kewajiban untuk melindungi. Kalau begitu, kita semua bisa belajar bersama-sama. Rizal mencoba menjelaskan, tetapi setiap kata-katanya seolah tersangkut di tenggorokannya. Maria menatap Rizal dan berusaha memberi dukungan dengan tatapan penuh arti. Di saat bersamaan, suara pintu terbuka kembali dan langkah tegas terdengar. Ayah Maria masuk dengan wajah datar dan pandangan tajam. Setiap orang di sini perlu tahu satu hal, suara ayahnya berat, penuh tekanan. Ini bukan hanya tentang kalian berdua. Kita adalah masyarakat yang terikat dengan tradisi. Tidak bisa sembarangan memilih jalan. "Pa," Maria berusaha menyela, tetapi ayahnya sudah melanjutkan. "Cinta memang indah, tapi kadang kita harus memilih yang tepat untuk menjaga nama baik keluarga," tegasnya. Ada ketegangan yang melayang di antara semua orang yang hadir. Maria tahu bahwa pertarungan ini bukan hanya untuk dirinya dan Rizal, tetapi untuk semuanya. Ketidakpastian terus menggelayuti mereka. Di tengah semua harapan dan ketakutan yang berkelahi, Maria merasa semakin tercekik. "Apakah cinta ini cukup kuat untuk menghadapi semua ini?" tanyanya dalam hati ketika pandangannya beralih ke Rizal dan Adam, menunggu jawabannya mungkin lebih dari sekadar kata-kata. Ketegangan di ruang dapur semakin menebal. Maria merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ayahnya berdiri tegak seperti tembok besar yang menghalangi jalan menuju kebahagiaan yang dia idam-idamkan. "Pa, Maria mencoba berbicara, tapi suaranya terhenti, tertahan oleh rasa takut kehilangan semua yang dicintainya. Adam berdiri di antara mereka dengan mata besar, mencari jawaban di antara bayang-bayang. Ayah Maria melanjutkan, "Kamu harus ingat Maria, di tengah kebahagiaan ada juga tanggung jawab. Cinta tidak cukup untuk membangun fondasi hidup. Lihat Adam, ia menunjuk ke arah putranya yang nampak bingung. Apakah kamu yakin dengan pilihanmu?" Sebagai seorang ibu, Maria merasakan betapa dilemanya hidup dan cintanya. Ia ingin mengarahkan hidup Adam ke arah yang lebih baik, tapi jalan yang dipilihnya sekarang dipenuhi dengan rintangan yang belum terpecahkan. Dalam hatinya, ia berdoa agar cinta yang dia rasakan terhadap Rizal bisa mengubah semuanya. "Adam, sayang," Maria berusaha menenangkan, "ibu mencintai Rizal, dan itu tidak akan mengubah apapun tentang ayahmu. Dia tetap akan selalu menjadi ayahmu, tidak peduli bagaimana hidup kita ke depan." Lalu kenapa kita tidak bisa hidup dengan bahagia seperti dulu? Kenapa harus ada Rizal? Suara Adam menggetarkan hatinya, berharap ada jawaban yang bisa mengembalikan segalanya ke asalnya. Maria merasakan air mata menggenang kembali di matanya, tapi ia menahan. Dalam kesempatan ini, ia ingin menjadi kuat untuk Adam. Karena hidup kita memang tidak selalu bisa berjalan seperti apa yang kita inginkan. Terkadang kita harus mengizinkan diri kita untuk mencintai lagi, untuk menemukan kebahagiaan baru. Rizal mengambil langkah maju, mencoba meraih tangan Adam. "Dengar, Adam, ibu dan aku ingin membuat kenangan baru bersamamu. Kita bisa mencoba hal-hal baru, seperti pergi bermain ke taman atau jalan-jalan ke pantai. Aku tidak ingin menggantikan ayahmu, tapi aku ingin menjadi temanmu." Hati Maria bergetar mendengar harapan Rizal.
namun bayang-bayang ketidakpastian menari-nari di pikirannya. Adam menatap Rizal, mengevaluasi setiap kata yang diucapkan. Maria merasakan suasana semakin menegang, seolah-olah waktu berhenti sejenak. Kalau ibu bahagia dengan Rizal, kenapa harus tersakiti? Adam berusaha memahami. Tapi aku takut, Bu. Takut kalau ini semua hanya sementara. Kita semua punya rasa takut, Adam, Rizal menyahut. Tapi dengan rasa itu, kita bisa belajar. Keluarga itu bukan hanya tentang mengikuti tradisi, tetapi juga tentang saling mendukung. Kita bisa melakukan ini bersama. Maria menatap Rizal, merasakan harapan baru mulai tumbuh. Namun rasa sakit di dada tetap ada. Ucapan Adam mengena di hatinya. Dia berbicara dengan kejujuran yang tulus, mencabar pilihan yang telah diambilnya. Kalau kita harus memulai segalanya dari awal, aku ingin tahu apakah kita bisa, apakah cinta ini cukup kuat. Ayah Maria mendengarkan diam, seolah mempertimbangkan setiap kata yang telah diucapkan. Ruang dapur seakan bergetar dengan rasa cemas dan harapan. Maria menyadari bahwa saat ini, sekali lagi, segala sesuatu bergantung pada keputusan yang tepat. Pak, aku tidak ingin kehilanganmu. Maria mengalihkan fokusnya pada ayahnya. Tolong beri kami kesempatan. Kita bisa mencari cara untuk bersatu tanpa kehilangan apa yang sudah ada. Bisa jadi ini adalah titik balik dalam hidupnya. Momen di mana semuanya mungkin akan terungkap. Adam melihat wajah ibu dan Rizal, menggenggam tangan mereka seolah berharap dapat terhubung dengan cinta yang belum sepenuhnya dia terima. Kemudian, suara detak jantung Maria mulai berdetak lebih cepat. Apa keputusan ayahnya? Perlu ada dialog, ucap ayahnya akhirnya membuka mulut. Komunikasi yang iya, kita tidak bisa terburu-buru mengambil keputusan besar. Maria tertegun, ada sedikit cahaya yang mencuat di antara gelapnya keraguan. Namun perasaannya semakin dalam, bahwa jalannya masih panjang. Satu pertanyaan terbayang di benak, apakah mereka semua bersedia untuk melakukan waktu dan perjalanan panjang ini? Suara pintu terbuka lagi, dan seorang tetangga, Bu Sari, berdiri di ambang pintu. Maaf mengganggu, tapi ada hal penting yang perlu kita bicarakan. Maria merasa seolah dunia bergetar ketika harapan dan kegalauan bersatu dalam satu waktu. Siapa tahu apa yang akan terjadi, perubahan besar dapat segera datang, dan para karakter di dalamnya harus siap. Maria menatap Bu Sari dengan cemas, ada yang berbeda dari senyuman tetangganya kali ini. Seolah-olah senyum itu membawa beban yang lebih berat dari yang bisa dia bayangkan. Adam bergetar di sampingnya, matanya menggeliat antara rasa ingin tahu dan ketakutan. Silahkan masuk, Bu Sari, Maria berkata dengan sedikit ragu. Ada yang ingin kau katakan, bukan? Bu Sari mengangguk pelan, kemudian melangkah perlahan ke dalam dapur. Dia duduk di kursi kayu tua, mengatur nafas sebelum berbicara. Ada seorang dokter dari kota yang baru saja membuka klinik di dekat sini. Dia menawarkan program penyembuhan baru yang bisa membantu Adam. Namun, ada biaya besar yang terlibat. Suara Bu Sari pelan tapi tegas, seolah-olah memastikan setiap kata yang keluar memiliki dampak. Maria merasa tenggorokannya seperti tercekik. Biaya besar? Berapa banyak yang diperlukan? Mungkinkah mereka bisa mengumpulkan dana itu? Apakah ada cara lain? Maria bertanya lemah. Adam menggenggam tangan ibunya lebih erat, seolah tahu bahwa situasi ini lebih serius dari yang mereka duga. Bu Sari menggelengkan kepala. Ini adalah kesempatan langka, Maria. Sayangnya, banyak orang yang mungkin akan mendaftar. Ia menunduk, tampak menyesal. Aku hanya ingin memberitahu agar kamu tidak melewatkannya. Kecemasan menggulung di dalam hati Maria. Rasanya seperti membawa gunung di atas pundaknya. Adam memerlukan perawatan, dan mereka tidak memiliki cukup uang. Apa yang harus dia lakukan? Tapi, Bu Sari, kami tidak punya uang sebanyak itu, ujar Maria, suaranya sedih dan ketakutan. Aku tidak tahu dari mana harus memulai. Sekarang bukan saatnya untuk menyerah. Kita bisa mencari cara. Bu Sari memberi dukungan. Mungkin kau bisa menjual barang-barang yang tidak lagi kamu perlukan, atau mengatur penggalangan dana bersama teman-teman. Ada memandang ibunya dengan mata yang penuh harapan. Bu, kita bisa melakukan itu, kita bisa meminta bantuan tetangga-tetangga kita. Suara kecilnya menunjukkan keberanian, mencoba memberikan semangat pada kondisi sulit yang mereka hadapi.
Air mata mulai menggenang di mata Maria. Dia tidak tahu bagaimana cara memulai, tetapi untuk Adam, ia bersedia berjuang hingga titik darah penghabisan. Baiklah, kita akan mencoba. Aku tidak akan berhenti memperjuangkan kesembuhanmu, Adam, ucapnya, suaranya bergetar penuh harapan. Ayah Maria duduk kembali, wajahnya serius. Dia menilai situasi, berusaha memikirkan keputusan yang tepat. Jika memang ada peluang, kita harus bertindak cepat, ujarnya. Tapi hati-hati Maria, jangan mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan segala konsekuensi. Maria mengangguk, pemikirannya mulai berputar. Dia menyusun rencana, memikirkan semua kemungkinan yang ada. Dia bisa meminta bantuan teman-teman, membersihkan rumah, bahkan membuat pengumuman di media sosial. Inspirasi mulai datang seperti hujan deras di musim kemarau. Namun di dalam hatinya, perasaan campur aduk menyelimuti. Dia tahu bahwa ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang kebahagiaan, harapan, dan masa depan Adam. Harapan baru mulai membara, tetapi keringat dingin masih mengalir di pelipisnya. Bu, kalau kita berhasil mengumpulkan uangnya, apakah itu boleh untuk Adam sembuh? Tanya Rizal, penuh semangat. Ya Rizal, kita harus percaya, Maria menjawab, perasaan semangat mulai menjalar. Kita bisa menciptakan perubahan, kita bisa menyelamatkan keluarga ini. Tiba-tiba, suara ketok pintu kembali memecah keheningan. Semua mata beralih ke arah pintu dapur. Apa sekarang? Maria merasa jantungnya berdegup kencang. Ada apa lagi yang akan muncul dari balik pintu itu? Ternyata, setiap keputusan yang diambil kini menjadi petunjuk jalan bagi mereka untuk menemukan kebahagiaan yang telah lama hilang. Di luar sana, ada tantangan dan harapan baru yang menanti mereka. Maria memejamkan matanya sejenak, mengumpulkan keyakinan. Mereka harus siap untuk berjuang, mengetahui bahwa setiap langkah kecil bisa menjadi bagian dari kisah besar yang baru. Apa yang akan menanti mereka di balik pintu? Satu keheningan mengisi ruang dapur setelah ketukan itu. Maria menatap pintu dengan cemas, tidak ingin ada masalah baru yang muncul. Namun, harapan melawan ketakutan sudah siap menggelora di dalam dirinya. Pintu terbuka perlahan, dan muncul sosok yang sudah tidak asing lagi, Nenek Lela, dengan senyum hangat di wajahnya. Maafkan aku, Nak, aku tidak ingin mengganggu, ucapnya lembut, meski suasana tegang masih menggelayuti. Tapi aku mendengar tentang dokternya, ada yang bisa dibantu tidak? Maria merasa seolah ada cahaya baru yang bersinar. Nenek, kami berusaha untuk mengumpulkan uang untuk pengobatan Adam, kata Maria, suaranya mulai penuh harapan. Lalu, kenapa tidak kita adakan penggalangan dana? Nenek Lela mencari dukungan di antara yang lain. Kita bisa mengajak seluruh desa. Bersama, kita bisa lakukan banyak hal. Kata-kata nenek menghidupkan semangat di hati Maria. Dia merasakan kekuatan kolektif yang dapat menyatukan semua. Ya, kita bisa melakukannya. Mari kita mulai merencanakan sekarang, serunya dengan semangat baru. Seisi rumah mulai berkolaborasi, menggali ide-ide kreatif. Bu Sari juga memberikan dukungan penuh. Anak-anak yang bisa membantu membuat poster, pemuda-pemudi desa yang bisa mempromosikan acara. Maria merasa harapan yang hilang kini mulai kembali. Dia tahu tidak ada waktu yang cukup, tetapi setiap detik terasa berarti. Dengan semangat yang berkobar, mereka mengatur variasi acara, bazar, pertunjukan musik dan seni. Adam, yang semula terlihat gelisah, kini berdiri di tengah keramaian itu dengan senyum ceria. Dia merasa bagian dari sesuatu yang lebih besar. Cinta, harapan, dan kebersamaan mengalir di antara mereka. Hari acara tiba, suara ceria, tawa anak-anak, dan aroma makanan dari bazar meramaikan suasana desa. Semua orang datang, bukan hanya untuk membantu, tetapi juga untuk merayakan kebersamaan. Maria tersenyum melihat senyuman Adam yang terlihat lebih hidup dari sebelumnya. Bu, aku senang, bisik Adam, menggenggam tangan Maria. Kita bisa melakukannya. Ketika malam tiba, sore itu menyisakan saldo yang tak terduga. Para warga desa dengan tulus menyumbangkan lebih dari yang diperlukan. Ini lebih dari sekedar uang. Ini adalah bukti kasih sayang dan solidaritas selaku satu komunitas. Malam itu, ketika Maria menghadap langit yang berbintang, rasa syukur menyeruak di hati. Mereka sudah melalui jalan berat dan berliku, namun semua itu terbayar dengan harapan yang lebih besar.
Kasih sayang Rizal dan dukungan komunitas memberi penguatan baru bagi keluarga ini. Senyum Adam tampak menawan saat dia berlari ke pelukan Rizal. Momen itu membuat Maria bergetar. Pernyataan cinta tak hanya terdengar, tetapi juga terasa. Nada cinta bergetar dalam masing-masing detak jantung mereka. Keluarga Maria mungkin belum sepenuhnya menerima, tetapi mereka sudah mulai membuka hati. Cinta tidak hanya untuk dimiliki, tetapi juga untuk dibagikan. Canda Rizal mengingatkan Maria akan perjalanan yang mereka lakukan. Saat Adam dan Rizal berlari di kebun, Maria menyadari satu hal, dia akan terus berjuang. Apapun yang terjadi, cinta akan selalu menemukan jalan dari segala tantangan. Dengan penuh harapan, mereka akan menghadapi setiap harinya, bersatu dalam harapan tak terpisahkan oleh label sosial. Dengan perasaan lega dan harapan baru, Maria menghela nafas dalam. Akhirnya, setiap keputusan yang diambil melahirkan cahaya baru. Jangan tunggu, bahkan 1 detik lagi untuk membagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Kalian harus berlangganan sekarang untuk tidak melewatkan video eksklusif horor selanjutnya yang akan kami sajikan. Berikan like sekarang untuk memberi kekuatan pada algoritma dan komentari di bawah tentang teori dan reaksi kalian terhadap akhir ini. Mari kita rayakan semua ini bersama.